Allah. Oke, kita udah dekat. Tuh yang warna hijau. Kubah hijau itu ada 3 makam. Yang tadi siapa aja? Rasul, Abu Bakar, Umar, ya. Umar hanya bertiga saja. Utsman di mana? Utsman makamnya di Baqi. Baqi itu di mana? Di sini tuh. Nah, itu kelihatan itu ada tembok. Di balik tembok itu makamnya. Tembok coklat. Nah, itu. Bahkan luar itu di sana banyak makam-makam sahabat. Itu namanya makam Baqi. Makam Baqi itu apa? Di situ ada ribuan sahabat dimakamkan tempat itu. Terus banyak juga ulama-ulama yang zaman-zaman setelah sahabat itu dimakamkan di situ. Bahkan sekarang jamaah haji, jamaah umroh yang meninggal di kota Madinah dimakamkan di situ juga. Ya, jadi Baqi itu disebutkan langsung barang siapa yang meninggal dan dimakamkan di Baqi maka terhindar dari hisab kubur. Kenapa kayak gitu? Karena memang di situ dikelilingi oleh sahabat-sahabat Nabi, dikelilingi oleh orang-orang saleh, dikelilingi oleh orang-orang ulama-ulama pada masanya. Dan situ juga apa kelebihannya? Dekat banget dengan makam Rasul. Kan situ cuma tuh makam Rasul. Di sini makam Rasul, di sana makam Baqi-nya. Berjarak kisaran 200-300 meter saja. Memang kadang banyak jamaah yang katanya pengen meninggal di sini. Benar-benar masya Allah. Tapi jangan juga ntar kita niat banget mau meninggal di sini bunuh diri. Oh, jangan dong. Gak diterima. Malah gak diterima, nah gitu ya. Maka tetap aja insya Allah kalau memang kita benar-benar orang soleh yang terpilih bakal bisa dimakamkan. Ya. Dan juga nggak harus dimakamkan di sini. Kenapa seperti itu? Karena yang paling penting itu apa? Kita dekat sama Rasul. Karena dekat sama Rasul gimana? Memperbanyak bersolawat. Itu. Jadi ada sebuah cerita. Itu seorang enggak ulama juga, tapi dia ahli ibadah. Beliau ini pernah mimpi Rasul. Jadi beliau tidur. Dalam tidur itu beliau mimpi beliau apa? Beliau itu duduk di teras rumah. Setelah beliau duduk di teras rumah, Rasul itu lewat. Dia tahu itu Rasulullah. Rasulullah lewat, kemudian Rasulullah lihat ke beliau, lihat ke orang ahli ibadah ini, lihat dan langsung pergi. Orang ahli ibadah ini panggil Rasul, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad. Nggak diopen sama sekali sama Rasul. Kemudian beliau ini curhatlah sama seorang ulama. Kemudian ulama ini menyarankan apa? Memperbanyak bersalawat. Kemudian tidak lama dari hari atau seminggu setelah kejadian itu, beliau juga terus-terusan bersalawat. Akhirnya apa? Beliau dimimpikan lagi berjumpa dengan Rasul. Berjumpa dengan Rasul lagi. Di situ beliau manggil Rasul. Beliau memberikan salam, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salam itu, kemudian Rasulullah melambaikan tangan baru pergi. Nah, dan situ beliau tanya sama ulama ini, kenapa hari pertama nggak diopen, hari kedua baru diopen, kenapa? Ternyata di sini bilang bahwasanya hari pertama Rasulullah itu tahu itu umatnya, tapi Rasulullah nggak kenal siapa dia. Nah, kenapa? Karena memang orang ini nggak pernah berselawat sama Rasul. Padahal orangnya ahli ibadah loh. Ibadah sholat itu 7 nggak pernah tinggal. Kok 7 sih? Ibadah sholat 5 wajib, duha sama tahajud, witir lagi nggak pernah tinggal sama sekali. Cuma karena kurangnya selawat sama Rasul itu jadi agak kurang di hati Rasul. Kenapa seperti itu? Karena selawat ini ibadah atau amalan yang pasti diterima oleh Allah, pasti dijawab oleh Rasulullah. Ketika kita di Indonesia itu kita bersalawat. Itu salawat itu disampaikan oleh malaikat
ke Rasul dan Rasul langsung menjawab salawat itu disampaikan lagi dari malaikat ke Indonesia. Tetapi ketika di sini sekali bersalawat kita langsung dijawab oleh Rasul. Nah, ya, maka itu di sini diusahakan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di sini bisa masuk juga kita makam Rasul untuk ziarah. Untuk ziarah gimana caranya? Laki-laki itu waktunya kapan kayak sebelah kemarin? Setelah zuhur sampai sebelum maghrib. Terus waktu selanjutnya setelah jam 12 malam sampai sebelum subuh. Masuknya dari mana kalau untuk ziarah makam Rasul? Dari sini nih. Hanya laki-laki. Ya, perempuan nanti. Nah, bukan sini jalannya. Nih kan ada orang jalan tuh. Nah, tuh. Jadi setelah ini kalau yang pengen masuk silahkan, nggak masalah, boleh masuk. Ntar laki-laki semua sini, keluarnya di sana ntar tuh. Itu, ini kan makam Rasul Kubah Hijau, ada menara. Dari menara itu kita keluarnya. Kita berziarah ke makam Rasul. Dan itu hanya ziarah biasa saja. Sementara lewat saja. Perempuan dari mana ziarahnya? Di waktu tadi ziarahnya tuh di pintu 32. Di mana pintu 32 ini nih? Itu 37 kelihatan? Ya, kelihatan ya? Tuh, Oh, itu kelihatan. kelihatan. Langsung pulang dari sana jalan terus 36, 35, 34, 30 sampai 32 di sana tuh. 32 itu kurang lebih di menara itu. Menara yang paling ujung sana, ke kirinya sedikit. Iya. Kalau pergi sana boleh tapi harus pagi malam yang sendirian. Jangan sampai ketinggalan. Waktunya pagi setelah subuh sampai sebelum zuhur. Sama setelah isya sampai sebelum jam 12. Nah, kalau itu kita cuma ziarah makam Rasul nggak pakai aplikasi. Yang pakai aplikasi apa? Untuk masuk ke Raudhah. Jadi beda makam Rasul sama Raudhah. Raudhah itu apa? Raudhah itu di antara rumah Rasul dan mimbarnya Rasul. Rumahnya Rasul sekarang menjadi makamnya Rasul. Nah, ya. Jadi Raudhah itu nanti insya Allah besok atau lusa, pokoknya ntar waktunya dikabarin lagi kapan yang pastinya kita masuk ke sana. Itu ketika masuk paling penting apa? Kita doa, memperbanyak doa. Kenapa kayak gitu? Karena kalau sholat di mana aja bisa, tapi doa di Raudhah itu doa paling mustajab. Nah, jadi ketika masuk sana kita doa apa yang paling pengen itu doa di sana. Ya, dan diingatkan Raudhah itu mana aja di antara makam Rasul dan mimbar. Itu enggak semuanya nanti itu Raudhah. Semuanya itu masjid Nabi memang. Masjid pada masa Nabi itu udah sampai semuanya. Ketika kita besok ke Raudhah. Tapi enggak semuanya itu yang dinamakan Raudhah. Jadi harap hati-hati kita itu melihat Raudhah dari mana? Kan itu makam Rasul sama mimbar. Di situ di tengah itu ada tiang. Jadi hitung tiang dari depan tuh ke belakang. Itu 4 tiang. Kalau bisa kita sholat di dalam tiang 4 itu. Nah, di antara tiang 4 itu, 4 tiang ke belakang, ke sampingnya sampai ibaratnya mimbar. Ya, jadi di sini makam Rasul, di sini mimbar, batas sampingnya segini, belakangnya gimana? 1, 2, 3, 4 tiang. Nah, kita kalau bisa ntar besok sholatnya itu di depan tiang itu. Terus ada cara lagi nih, nah, ya mungkin sekalian saya sampaikan. Ketika sholat di sana, setelah sekali sholat atau 2 kali sholat, tergantung waktunya. Mungkin kalau ibu-ibu biasanya pagi, jadi bisa sholat duha. Setelah sholat tahiyatul masjid, sholat duha, langsung memperbanyak doa, jangan angkat tangan. Kenapa jangan angkat tangan? Di sini nggak boleh angkat tangan doa. Kita diusir. Rugi kita waktu kita ada setengah jam, tapi terpakai cuma 15 menit gara-gara kita diusir. Caranya gimana? Kita pura-pura sujud. Setelah kita selesai salam, kita doa tapi tangan kita gini aja. Sujud lagi, doa lagi, bangun lagi. Pura-pura seperti sholat. Jadi kalau kita pura-pura seperti sholat nggak diusir. Nah, itu caranya. Angkat tangan. Nah makanya tadi diusahakan jangan angkat tangan. Kalau angkat tangan sekali dilihat petugas, itu dibiarkan 2 kali langsung diusir. Jadi lu kalau kita masih 30 menit, cuma waktu 30 menit di 15 menit kan diusir, kan sayang kita. Oke. Udah kita foto dulu dekat sini, dekat kubah hijaunya. Ya. Kita tidak bagian di foto yang katakanlah. Kalau menunggu bagaimana? Nah, jadi kalau nunggunya itu bagusnya gitu. Tapi kalau emang seandainya emang nggak bisa dapat juga